الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jelas dosanya Bapak Ibu? Di atas apa bacanya dong? Nih? 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 Alhamdulillah panjang umur. Ya rupanya Bapak Ibu nak betul. Lihat tubuh. Nah, ini tubuh nih, lihat bawah. Ini ya disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Nah, ini istilahnya nih. Ya, ini namanya a'yan khorjiyah. Ini istilah. Nah, ini ruh. Ini disebut namanya a'yan sabita. Ini sifat disebut namanya wujud am. Zat disebut namanya wujud muhit. Ya, wujud muhit. A'yan khorjiyah ini disebut namanya ya diri yang kasar namanya. Kasih sini, diri yang kasar. Kemudian a'yan sabita disebut namanya diri yang halus. Kemudian wujud am disebut namanya diri batin. Sedangkan wujud muhit ya, ini disebut namanya diri se'akmal diri. Diri se'akmal diri atau diri sejati. Kita lihat Bapak Ibu, ini istilahnya nih untuk memahami. Atau kalau Ustaz buatkan perumpamaannya, ini perumpamaannya untuk mengantarkan paham saja. A'yan khorjiyah yang dikatakan namanya diri yang kasar, ini ibarat bingkai cermin. Nah, bingkai cermin, bukan bangkai Bapak Ibu, bingkai. Ibarat cermin, ini cermin misalnya, ini cermin, nah dikasih bingkai ya. Nah, ini bingkai namanya tuh. Nah, ini a'yan khorjiyah, kalau kita buatkan kiasnya, perumpamaannya, maka disebut namanya bingkai cermin. Sedangkan a'yan sabita ini diberi kiasnya adalah cermin. Sedangkan wujud am ini disebut namanya bayang-bayang di dalam cermin. Sedangkan wujud muhit orang yang bercermin. Orang yang bercermin. Kita lihat dulu tubuh. Nah, lihat tubuh yang dikatakan cermin, ya, atau a'yan khorjiyah. Tubuh ini dia tidak memiliki sifat. Tubuh kita ini tidak memiliki sifat. Kalau dikatakan sifat, dia tidak bersifat. Nah, kalau dia tidak bersifat, nah, sifat apa yang ada pada dirinya itu yang tidak bersifat? Ada 7 sifat yang tidak bersifat pada tubuh ini. Nah, ini yang dikatakan ya, jadi a'yan khorjiyah tubuh ini ya dia tidak bersifat. Kalau dikatakan sifat, ada 7 pada batang tubuh ini yang tidak bersifat. Sebut namanya pertama la sami'un. Ini dia sifatnya. La sami'un. Yang kedua la basirun. Yang ketiga la mutakallimun. Yang keempat la alimun. Yang kelima la qadirun. Keenam la muridun.
Yang ketujuh, la hayyun. Maksudnya tubuh kita inilah sami', dia tidak mendengar. Kalau tidak mendengar berarti apa tuh, Ibu? Tuli. Tuli. Yang kedua, la basirun. Apa artinya? Tidak melihat. Kalau tidak melihat apa namanya? Buta. Kemudian yang ketiga, la mutakalimun. Apa artinya? Tidak berkata, itu apa namanya? Bisu. Kemudian la alimun. Tidak mengetahui itu apa artinya dong? Bodoh. Kemudian la qadirun, artinya tidak kuasa, berarti apa? Lemah. La muridun, artinya tidak berkenan, berarti apa? Papa. La hayyun, tidak hidup, berarti mati. Rupanya tubuh kita yang kasar nih Bapak Ibu, yang dikatakan a'yan kharjiyah, yang dikatakan diri yang zohir, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Ini namanya diri yang la haula wala quwata. Betul-betul diri yang mati. Kalaulah diri ini adalah diri yang mati, berarti dia itu buta tuh. Berarti dia tuli, berarti dia bisu, berarti dia bodoh, berarti dia lemah, papa. Tak nggak mengerti loh, Pak. Itu dia yang namanya tubuh. Lalu kenapa tubuh yang dikatakan tubuh yang mati, tubuh yang buta, tubuh yang mendengar ini, ya, dikatakan mati dan buta, nyatanya dia hidup. Nyatanya kamu lihatnya. Nyatanya dia mendengar, nyatanya dia berkata. Lalu apa yang membuat tubuh ini bisa hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Tilik ke dalamnya. Yang membuat batang tubuh ini bisa hidup dan bergerak tadi itu karena ada a'yan sabita. Di dalam tubuh itu, di dalam diri yang kasar itu ada namanya diri yang halus. Diri yang halus itu disebut namanya a'yan sabita. Rupanya yang membuat tubuh ini bisa hidup karena ruh rupanya. Hidupnya tubuh itu karena ruh. Mendengarnya tubuh ini, mendengar ya, itu karena ada ruh. Melihatnya tubuh kita itu, melihat, itu karena ada ruh. Berkatanya dia itu karena ruh. Mengetahui dia, ya, itu karena ruh. Berkuasanya dia itu karena ruh. Berkehendaknya dia itu juga karena ruh. Ruh inilah rupanya yang membuat batang tubuh kita itu bisa hidup. Itu yang disebut namanya a'yan sabita, atau sebagai cermin. Nah, sebagai cermin. Turuk tuh. Ini lagi ke dalam Bapak Ibu, senter ikur lagi ke dalam. Ini Ustaz antarkan Bapak Ibu tadi, baca alam, ini alam pada diri, ini dirinya, nih diri, kerja. Baca diri di dalam diri, di dalam tubuh ini masih ada diri, itu yang ruh tuh. Itu disebut a'yan sabita itu. Baca lagi di dalam ruh itu masih ada diri. Rupanya ruh ini Bapak Ibu, taobannya sama seperti tubuh. Ruh ini taobannya sama seperti tubuh. Apa maksudnya taobannya sama seperti tubuh? Ruh ini juga hakikatnya mati.
Ruh itu hakikatnya juga adalah papa. Ruh itu hakikatnya adalah lemah. Ruh itu hakikatnya adalah bodoh. Ruh itu hakikatnya adalah bisu. Ruh itu hakikatnya adalah buta. Dan ruh itu hakikatnya tuli. Tapi kenapa tubuh ini bisa hidup tadi Ustaz? Itu kan kena roh Ustaz. Sekarang kalaulah tubuh itu hidup kena roh, lalu Ustaz bilang pula lah ruh itu taubatnya sama seperti tubuh. Kalaulah ruh itu taubatnya sama seperti tubuh, lalu apa yang membuat roh itu bisa hidup? Lihat tuh. Apa yang membuat ruh itu bisa melihat dan mendengar? Apa yang membuat ruh itu bisa berkata, mengatakan, berkuasa, berkehendak? Yang membuat ruh ini bisa hidup itu karena nyatanya sifat Allah. Maksudnya apa? Nyatanya sifat hayat Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa hidup. Nyatanya sifat samanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu mendengar. Nyatanya sifat basarnya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa melihat. Nyatanya sifat kalamnya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa berkata. Nyatanya sifat ilmunya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa mengetahui. Nyatanya sifat kodratnya Allah pada ruh, itu membuat ruh itu bisa kuasa. Nyatanya sifat irodatnya Allah pada ruh, itu yang membuat ruh itu bisa berkehendak. Rupanya yang melihat itu, yang mendengar itu, yang berkata mengetahui berkuasa berkehendak dan hidup itu bukan ruh rupanya Bapak Ibu. Begitu? Jadi kenapa? Bukan ruh itu yang melihat tuh. Bukan ruh itu yang mendengar. Bukan ruh itu yang berkata, mengetahui berkuasa berkehendak dan hidup. Yang melihat itu, ya, itu tiada lain adalah si Bapa. Yang mendengar tuh si Sama. Yang berkata itu si kalamnya. Yang mengetahui si ilmu. Yang kuasa si kudrat. Yang berkehendak si irodat. Yang hidup si hayat. Itu maksudnya tuh, itu yang disebut namanya wujud am, ya. Sifat Allah tuh rupanya Tuhan. Si Sama tuh rupanya yang mendengar rupanya. Bukan telinga, bukan ruh. Si Sama, ya. Sama tuh yang mendengar tuh. Si Basir tuh yang melihat. Si Hayat tuh yang hidup. Ada paham kita tuh pilih. Itu yang diri Bapak Ibu wujud amnuk. Diri yang batin. Sebagai bayang-bayang di dalam cermin. Bayang-bayang di dalam cermin. Sekarang, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin Bapak Ibu? Mungkinkah ada bayang-bayang di Bapak Ibu di dalam cermin kalau di Bapak Ibu tidak berkaca? Tidak. Berarti kalau ada bayang-bayang di dalam cermin itu menunjukkan apa? Ada yang bercermin. Pasti ada orang yang bercermin itu. Tak mungkin ada bayang-bayang dalam cermin kalau tidak ada orang yang berkaca. Kalau tak ada orang bercermin. Adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang yang bercermin. Naik lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Rupanya sifat itu banyak sama juga seperti tubuh. Ya. Sifat ini juga dia tidak hayat. Sifat itu juga dia tidak sama. Sifat itu dia tidak basar. Sifat itu tidak kalam. Sifat itu tidak ilmu. Sifat itu tidak kudrat. Sifat itu tidak iroda. Kalau sifat itu tidak hayat, lalu siapa yang hayat?
Yang hayat itu, ya, itu adalah Allah. Nah, yang sama itu Allah. Yang basar Allah. Yang kalam Allah. Yang ilmu Allah. Yang kudrat Allah. Yang iradah Allah. Yang hayat Allah. Kalau yang hayat, yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, iradah itu adalah Allah, maka Allah itulah sebenarnya yang zat itu. Allah itu yang katakan wujud muhit. Allah itulah orang yang bercermin. Allah yang bercermin tuh. Makanya kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak pada cermin itu? Diri Allah yang nampak. Kenapa nampak diri Allah dalam cermin? Kan Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin itu dirinya nampak itu, bayang-bayang wujudnya yang nampak itu. Itu dia. Zat itulah sebenarnya yang dikatakan orang yang bercermin itu. Itu yang dikatakan bahwa zat itu yang wujud. Iya. Kidam. Boko apa lagi? Boko apa tuh? Qiyamuhu binafsihi. Rupanya yang diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya yang mana? Yang a'yan kharjiyah, tubuh, yang a'yan sabitah ruh, atau wujud am sifat, atau yang mana? Wujud muhit. Mana yang wujud muhit itu? Zat. Inilah diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada. Ini yang dikatakan zat ini yang disebut namanya diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zuhir, dan diri yang batin. Maka awalnya itu tiada permulaannya, akhirnya tiada kesudahannya, zuhirnya tanda berbentuk dan berupa, dia telah wujud pada segala sesuatu. Sedangkan batinnya tiada tersembunyi, karena dia telah nyata pada segala yang ada. Inilah dia. Maka ketika itulah dikatakan oleh Nabi, man arafallahu kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah betul-betul mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang hayat, Allah yang sama basar kalam ilmu kudrat iradah, kala lisanahu, akhirnya lidah di situ tuh, diam di situ duduknya lagi. Jangan menyebut juga lagi Bapak Ibu di situ. Jangan menyata-nyatakan juga lagi. Jangan mencari-cari juga lagi. Jangan berlikuk-likuk juga lagi. Tidak ada lagi yang dinyata-nyatakan. Tak ada yang mesti berlikuk bertatap wajah lagi. Kenapa? Karena dialah segala yang ada. Dialah segalanya. Rupanya yang kita cari selama ini Bapak Ibu, tiada lain adalah diri Bapak Ibu sendiri. Yang Bapak Ibu cari selama ini, yang wajib kita cari sebelum mati, itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Karena diri Bapak Ibu itu sendiri, itulah nyatanya diri zat, itulah dia. Itulah nyatanya diri Allah. Ketika itu Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Allah pula lagi. Jangan ingin jadi Allah pula lagi. Jadi benar 2024 nanti. Tidak ada kata lagi yang mau disebut diam aja lagi. Bukan kata-kata diam itu yang diam, ya. Bukan kata-kata antok teh antok. Cukup pahami, cukup sadari sesadar-sadarnya bahwa di Bapak Ibu tidak pernah ada
Yang ada itu hanya Allah. Nikmati aja lah hidup itu lagi. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah itu. Berbuatlah kita dengan perbuatan Allah itu. Bertingkah lakulah kita dengan tingkah lakunya Allah itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu sebagai mana akhlaknya Allah itu. Tentu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin itu. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Tak ada dari kita bagi Allah. Tak ada dari Allah untuk kita. Semuanya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Nah, kalau sudah dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah, insya Allah hidup kita dah nyaman atau dah. Dia Ustaz maksud tadi itu laut dah menjadi kapal tu situ duduk kata. Laut tu sudah jadi kapal, sini duduknya kan. Bila elok sila lelaki bini ni dengan anak, dengan menantu. Ya, jangan singgah-singgah ni lah. Ya, tu lah. Yang monggok-monggok lah. Kalau monggok pergi benar lah. Monggok-monggok lah itu Pak, monggok. Merajuk, dia merajuk-rajuk tu lah. Pak kira padahal lah. Duduklah di situ istiqomah tu. Ya, kok manis nikmati sendiri, kok pahit nikmati sendiri. Ya, nikmati sendiri. Itu duduk itu. Yang bahasa ustaz tu ibu-ibu, kok boleh lah bisa digolong kemana, kok picah lah bisa dilayangkan rumah. Ya. Insya Allah nak kembangkak dia dah doa sudah. Nak doa hati tu berbulu. Ini boleh lah bisa dilayangkan rumah. Ya, tak ada yang boleh ikut jalanan lah. Betul-betul boleh itu tu ala bulir dia tu kayak bola. Dah tenang lah tu. Itulah hidup seperti air mengalir itu dah Bapak Ibu. Begitulah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi pertubuhkan Allah lah Bapak Ibu. Baru sahabat. Pertubuhkan Allah. Kenalilah diri kita ini supaya kita bisa mengenal akan Allah yang wujud dan nyata pada diri. Ketika itu Bapak Ibu, siapa yang telah mengenal dirinya, dirinya tidak ada, dirinya telah hapus, dirinya telah hilang, itulah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebelum habisnya usia umur. Ya, sebelum habisnya usia umur Bapak Ibu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tiada diri itu, udah hapus diri itu, udah fana. Itu bahasa Arabnya fana. Fana itu kalau diterjemahkan apa tuh Bapak Ibu? Fana. Nah, fana itu apa? Lebur. Fana itu apa? Lenyap. Fana itu apa? Hapus. Nah, tiga aja dulu ya. Fana tu lebur, fana tu lenyap, fana tu hapus. Itu terjemahan. Apa makna hapus? Apa makna lenyap? Apa makna lebur? Makna hapus, lenyap, dan lebur itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali sejak mula adanya. Ya, sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali sejak mula adanya. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali sejak mula adanya, lalu diri siapa yang ada sejak mula adanya? Diri Allah. Kalau diri Allah yang ada sejak mula adanya, rupanya diri Bapak Ibu inilah diri nyatanya diri Allah sejak mula ada itu. Inilah keseluruhan diri yang sejak mula ada itu. Makanya diri Bapak Ibu itu dikatakan wujudullah. Ya. Wujudullah. Apa artinya nih? Wujudnya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu dikatakan wujudullah, wujudnya Allah. Wujudnya Allah apa pada diri Bapak Ibu itu? Wujud zatnya, ya. Wujud sifatnya. Wujud
asmanya. Wujud apa lagi? Af'alnya. Kalau wujudnya Allah pada diri Bapak Ibu itu wujud af'alnya pada diri Bapak Ibu, af'alnya Allah itu nyata pada diri Bapak Ibu itu di mana? Nah, di tubuh memandangnya. Rupanya tubuh Bapak Ibu nih itu nyatanya tempat memandang af'al Allah. Sedangkan asma Allah pada diri Bapak Ibu itu tempat memandangnya pada hati. Hati Bapak Ibu itu tempat memandang asmanya Allah. Kemudian sifat Allah pada diri Bapak Ibu itu ruh. Ruh itu yang disebut namanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh? Sifat Allah yang 7 tuh. Yang 7 itu yang mana Pak Di? Manusia, sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan zat Allah pada diri Bapak Ibu tuh tempat memandangnya pada sir. Apa arti sir? Rahasia. Rahasia apa? Rahasia Allah. Karena diri Bapak Ibu itu adalah rahasia Allah, tempat memandang sifatnya Allah, tempat melihat asmanya Allah, tempat memandang afalnya Allah, maka disebutlah namanya dengan insan. Insan nih. Nah, disebut insan. Kalaulah diri Bapak Ibu itu dikatakan insan, lalu siapa insan? Al-insanu siri wana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah insan itu. Rupanya insan itu yang dirinya Allah. Itu dia tuh. Itulah udah sempurna tuh Bapak Ibu pemahamannya. Ta'ala khatam kajian Muhammad tinggal diulang-ulang oleh Bapak Ibu. Alah nampak Allah sama Bapak Ibu tuh. Alah. Kalau Allah alhamdulillah lama kalau ada. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.